Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mengangkat pujian semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Kami berterima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang begitu besar, begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kamu terus merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, tuntun terus jalan kami Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita membaca dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan buat kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang pasti mendambakan hidup tenang. Tetapi dalam kehidupan ini seringkali ada saja masalah yang terjadi yang datang tiba-tiba menimpa kehidupan kita. Walaupun kita tahu, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, tapi masalah juga selalu ada. Seperti halnya yang dialami oleh para murid ketika mereka hendak menyeberang danau. Mereka menghadapi masalah di mana badai tiba-tiba mengamuk. Yang menjadi pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa para murid kehilangan ketenangan? Yang pertama, karena mereka panik. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Para murid menghadapi masalah di mana perahu mereka mulai penuh dengan air karena badai terjadi pada saat itu. Para murid mulai panik melihat perahu mereka mulai penuh dengan air. Seharusnya para murid merasa tenang menghadapi badai tersebut, karena pada saat itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Tetapi kepanikan menguasai hati dan pikiran mereka. Seringkali pada saat ada masalah kita juga kehilangan ketenangan, saudara. Kepanikan menguasai kita ketika masalah tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tapi kita membiarkan kepanikan menguasai hati dan pikiran kita. Yang kedua, mengapa para murid kehilangan ketenangan? Karena ketakutan. Tuhan Yesus menegur para murid ayat 40a, "Mengapa kamu begitu takut?" Para murid diliputi rasa takut. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Seharusnya mereka bersikap tenang karena Tuhan Yesus ada di dalam perahu mereka. Mereka tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus bersama mereka. Seringkali kita juga diliputi rasa takut menghadapi kehidupan ini. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ia adalah Allah Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Kalau kita percaya Tuhan beserta kita, saudara dan saya tidak perlu takut. Ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah bersama di dalam kita menghadapi badai kehidupan. Yang ketiga, mengapa para murid kehilangan ketenangan? Yaitu tidak percaya. Ayat 40b, Tuhan Yesus menegur para murid-murid, "Mengapa kamu tidak percaya?" Para murid-murid rupanya tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ayat 41 menjelaskan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari ayat ini jelas sekali bahwa mereka masih mempertanyakan siapa itu Yesus, sehingga angin dan badai taat kepadanya. Sekian lama mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sudah menyaksikan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mereka masih juga belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Seringkali kita juga kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal sudah berulang kali kita mengalami pertolongan, bahkan mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Badai apa saat ini saudara hadapi? Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara sakit, atau mungkin saudara kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Ingatlah Allah hadir di dalam kehidupan saudara untuk menghardik persoalan yang saudara hadapi. Percayakan seluruh persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Ia
akan memberi ketenangan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah tenang, masalah pasti ada. Tetapi jangan panik dalam menghadapi badai kehidupan. Jangan takut dan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Allah ada bersamamu dalam menghadapi kesulitan apapun yang kita hadapi. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu memberkati kami Tuhan. Sehingga ketika ada masalah yang kami hadapi di sepanjang hari ini Tuhan, kami tidak panik, kami tidak ketakutan, dan kami percaya sepenuhnya kepadamu ya Aba ya Bapa. Sehingga kami tidak kehilangan ketenangan ya Tuhan. Sertai Tuhan di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ya Allah ya Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan dan memberikan kami ketenangan di dalam kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.